Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz juga sehat. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Amin. Tidak kurang sedikit apapun. Mudah-mudahan harapan kita di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, dan amal soleh yang makbulah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga harapan kita Allah memberikan tambahan untuk kita sebuah hidayah yang dengannya meningkat keimanan kita dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa saya akan bacakan surat Al-Fatihah. Bisa ditampilkan. Yes, sebentar, Ustaz. Udah ya, Ustaz. Baik semuanya, bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Catatan penting. Ya, saya ingin menyampaikan pada kalimat ayat yang ketujuhnya pengucapan kata pembenaran pada huruf ainnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, pengucapan ainnya, ain diucapkan tidak terlalu tebal, tidak terlalu ringan, tapi sedang. An'amta 'alaihim. Alaihim ada dua itu ya. Tolong nanti diperhatikan lagi. Silahkan dimulai dari Haji Ismet, enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Don. Maka silakan selanjutnya. Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Endang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Masya Allah. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Budi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah tadi. Ada Pak Iskandar. Oh. Coba cek. Bukan dia. Belum masuk. Belum. Sudah semuanya? Sudah tadi. Belum. Baik, kalau nanti yang masuk kita arahkan untuk dibaca di surat berikutnya ya. Nanti kita akan jelaskan tentang hukum tajwid dah
satu ayat nanti insya Allah kita sama-sama akan bahas. Silakan di surat Al-An'am ya. Al-Maidah. Surat sebentar. Al-Maidah terakhir kemarin 95. Iya, Al-Maidah ya. Iya. Ya. Oke, silakan Pak Ismet ayat 95, 96 sampai 103 di halaman 124. Ya. 90 bukan? 96. Di ayat 100 Oh, iya, di iya. halaman 124. Iya, Tat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'an lakum walissayyarah walissayyarati wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma. Saydul barri. Saydul barri ma dumtum huruma. Ulangi lagi coba. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa mata'al lakum walissayyarah wa hurrima. Nggak ada wa-nya. Ya. Nggak ada wa-nya. Wa ta'amuhu mata'al lakum, baru itu ada. Walissayyarah wa hurrima. Ulang dari awal lagi. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walissayyarah wa hurrima. Walissayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahul ka'batal Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahral harama wal hadiya wasyahral harama wal hadiya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ma'alar rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Walau, ulang lagi. Walau a'jabaka kasratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun.
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an say. Ulang. Ini enggak panjang atau panjang alunya? Tas'alunya pendek, panjang 2 harokat. La tas'alu an asya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Oke, selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah Hinal wasiyati isnani wa adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil adli fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min
للصلاة ويقسمان بالله إذ ارتبتم لنشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع Ada Pak Samsul. Cukup ya. Ya, sekarang Pak Endang. A'udzu billahi minasyaitonir Yauma yajma'ullahu Rusula. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allamul ghuyub. Ainnya. Allamul ghuyub Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adkur ni'mati alaika wa ala walidatika id ayyadtuka biruhil kudus Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa id tahluku minat tini kahayatit toiri biidni fatanfukhu fiha watakunu tayram biidni watubri'ul akmaha wal abroso biidni wa id tuhribul mauta wa id tukhrijul mauta biidni biizni panjang taknya wa tukhrijul mauta biidni wa id kafabtu bani Israila anka id ji'tu tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum in hadzal illa sihrun mubin wa id awhaytu ilal hawariyina
an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun idqalal hawariyu ulangi idqalal hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama qalat taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ulang lagi, Pak. Coba. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Qala Isa ibn Maryam Allahumma tahan. Okay. Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allahu inni munazziluha alaikum ulangi. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta ada hamzahnya dua. Anta qulta linnas attahiduni wa ummiya ilahain minad dunia wa ummiya ila enggak di situ ulangnya ya. Wa ummiya ilahaini min dunillah wa ummiya ila tahan wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li nunnya pendek.
yakunu li an aqula ma laisa li bahaq. Laisa li bihaq. Laisa li bihaq. Bihaq. In kuntum qultuhu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. In kuntu qultu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma pendek. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Semuanya pendek. Wala a'lamu ma, langsungkan. Wala a'lamu ma fi nafsi. Fi nafsik. Innaka anta a'lamul ghuyub. Lalanya panjang. Ya. Innaka anta allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Makultu lahum illa. Panjangkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Amartani bih. Bihi, panjangkan. Tadi situ berhentinya. Ani budullaha rabbi. Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida. Ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib. Ba'alaihim. Raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Ainnya wa anta ala kulli syai'in syahid. Wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'ajibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'us shadiqin. Berhentinya di setelahnya. Ya. Shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu Dzalikal fawzul azim. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Pak Ahmad. Surat baru ternyata. Ya, silakan. Surat Al-An'am ya.
Surat Al-An'am ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh waja'al waja'alad dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa wajahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardi ma lam numakil lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara waja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akhirin. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim
laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila alaihi malaku walau anzalna malakal lakudiyal amru summa la yunzurun. Pak Budi selanjutnya. Walau ja'alna di mute dulu, di unmute Pak. Di unmute dulu Pak Budi. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alna malakan laja'alna walaqasana alaihim ma ta'tisun walaqaditu jika bihutumin min qablika fa'aqlati mutaqidu illadina taqidu minhum la kanu Kuntilu bil ardi thumma kaifa kana akibatu kulliman ma fis samawati wal ardi lillah kadara nafsihi rahmah la yasma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi Alladzina khasiru anfusahum la yu'minun walahu ma sakana fi laili wan nahar wa huwa as-sami'ul alim wa huwa as-sami'ul alim Qul aghairallahi astaghfiru waliyam kasih samawati wal ardh wa huwa yujibu wa la yujibu Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin adim Mayusraf anhum yawmaidin faqad dhalla wa dhalika al-qawlul mubin wa yamsakillahu bikulli falatin fala ilahu wa yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa qahiru fawqa ibadihi wa huwa hakimul khabir. Udah Pak Yusuf Halim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah Qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد Qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Alladzina atayna
Ahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يخلقون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Bal bada. Udah sampai situ. Tat, kalau yang ini, yang wu ini, wu atau u? Tat. Walau taro id wu atau walau taro u? Mana Ustadz? Ayat berapa Pak Ismet? Ya, Ini. wuqifu itu. Ya. Walau taro id wuqifu. Wu ya Tat ya. Ya. Baik. Wuqifu. Pak Iskandar. Ya, enggak. Mana Pak Iskandar tadi ada. Ya Pak Iskandar. Pak Ustaz terlambat. Ya, mangga silakan Pak Iskandar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bal badalahum ma kanu yafuna min qabl walau ruddu lima nuhu anhu wa innahum lakasibun wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin walau tara isukuhu ala rabbihim Ridwuqifu ala rabbihim qala alaysa hasab haq qalu bala wa rabbina qala fasuqu asaba bima kuntum takfurun qad hasiral lasina kasabu bilika illah hatta isa ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala marra ma farratna fiha wa hum yahmiluna awsarahum ala duhurihim ala sama yasirun wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lillazina wattaqun afala taqilun kad na'lamu innahu la yahsunu kallasi yaqulun wa innahum la yukassibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun walaqad kusibat rusulun min qablika fasabaru wala ma kusibu wa usu hatta atahum nasrun wala ila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabura alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtagiya nafakan fil ard aw sulaman fis samai fatatiyahum bi ayah walau sya'allahu alal huda fala takunanna minal jahilin. Iya, sekarang Bu Upi. Angga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Ulang lagi Ibu, maaf punten. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun
walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fil zulumat may yasha'illah Mayyasha'il pendek itu. Mayyasha'illahu yudlilhu wa mayyasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in sya'a wa tansawna ma tusrikun. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum Yatadarra'un. La'allahum yatadarra'un. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum mana Pak? Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Iya, masih ada? Masih ada Pak Nafiu. Pak Nafiu mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faquti rabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in azallahu sam'akum wa absarakum wa hatama ala qulubikum man ilahu khairullahu ya'tikum bih. Anzur kaifa nusarrifu ayati. Unzur kaifa nusarrifu ayati summahum yasdifun. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baktata au jaharatan hal yuhalaka illa qaumul zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa manzirina faman amana wa asla fala khawfu alaihim wala hum yahzanun. Wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum azabu bima kanu yafsukun.
Qul la aqulu lakum indi hazainullahi wala hazainullahi wala a'lamu ghaiba wala uqalu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuhayya ilayya Ma yuha ilayya Wakofnya ma yuha ilayya Kul hal yastawi a'ma Yastawil pendekan. Yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Wa anzir bihil lazina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala safiyu la'allahum yattaqun. Terus wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil gadawat. Enggak, wa-nya enggak dibaca itu. Wa-nya enggak dibaca. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatatrudahum fatakunan minaz zalimin. Ada Pak Supeno. Maaf lambat. Assalamualaikum. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi nanya tahan, Pak. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi badil liyaqulu ula'i minallah. Ula'i manallahu alaihim min bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litattabina mislul mu'rid walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني أنا بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما نستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وإنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يائس إلا في كتاب مبين. Ya, Bu Cahya. Cahaya, mangga. Ayat berapa, Pak? Wahwalladzi ayat ke-60. Ayat 60. 61 ya. Ayat 60. Oh, 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rasuluna wa hum la yufarriqun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'una tadarru'an. Mana teh, Pak? Oh iya. Tadarru'an wa khufyatan la in anjana min hadih lain anjana. Yang mana sih? Lain ini.
Balik Oh, lagi. La in anjana. La in anjana min hadi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min qablikum aw min tahti aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur. Iya. Kalau setelah sukun domah berarti u lagi. Kalau setelah sukun kan itu nun. Setelahnya itu kan domah. Berarti cara bacanya harus domah. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yaftahun. Yafqahun. Wa kazzaba bih. Pendek. Wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Hak enggak di ini ya? Ya hak. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'im mustaqar. Wa sawfa ta'lamun. Wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Ada Pak Awal. Ada Pak Awal, Masya Allah banyak sekarang nih. Pak Awal. Alhamdulillah Pak Awal. Di-unmute dulu Pak Awal. Al-An'am Pak Awal 79. 669. Mana Pak Awal? Pak Awal. Gangguan sinyal. Pak Awal ya. Pak Awal. Di unmute dulu kali. Udah belum sih? Pak Awal. Belum ada suaranya Pak Awal. Oh gimana nih? Bisa nggak Pak Awal? Ya. Nyambung nggak? Belum Pak. Ya oke. Ya. Kita pending aja ya. Ya. Terkait waktu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Saya ingin menerangkan tentang sosok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu iblis. Kenapa kita berbicara masalah iblis? Perlu dipahami, Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat pernah mengatakan kanan nas yas'aluna anil khair. Sahabat banyak bertanya tentang
kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikuni. Dia memberikan alasan, saya ingin tahu tentang keburukan supaya bisa menghindari keburukan tersebut. Dan syair pernah mengatakan, Arabtul lisyar lalisyar. Aku mengenal sosok atau sebuah keburukan bukan ingin mengerjakan keburukan, lakin litauqihi, tetapi sebagai bentuk menghindari diri dari keburukan tersebut. Man lam ya'rifil khair minasyarr yaqa'u fihi. Siapa yang tidak mengetahui hakikat keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terjebak ke dalamnya. Penting bagi kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terlaknat ini? Yang para ulama mengatakan la khaira indahu, tidak ada sisi kebaikan sedikit pun dari makhluk ini. Karena makhluk ini adalah sumber segala bentuk keburukan-keburukan yang terjadi sampai detik ini sekalipun. Mungkin ada pikiran yang pendek mengatakan kenapa Allah menciptakan iblis, padahal dia nggak ada kebaikannya sama sekali. Samalah seperti kenapa Allah menciptakan seekor babi, binatang-binatang yang mungkin dalam pandangan orang awam yang tidak mengerti akan mengatakan nggak ada faedahnya buat kita. Kalau babi mungkin masih ada manfaat bagi yang lain, tapi manfaat iblis apa? Manfaat iblis sangat besar sekali bagi umat manusia. Dalam konteks ketika Allah menciptakan iblis dan dia menyatakan di barisan keburukan, di sini akan muncul karakteristik yang menakjubkan dari seorang manusia. Manusia diberikan hawa nafsu, dan Allah Subhanahu wa taala justru dengan menciptakan iblis justru lahir generasi-generasi manusia tidak biasa, tapi muncul generasi para nabi, para rasul, para syuhada yang berjihad, yang berdakwah, yang bersabar, yang berinfak dikala dia pelit, yang membela, yang menolong orang lain. Ini coba kalau dibayangkan manusia beribadah tanpa godaan. Semuanya masjid penuh semua. Derajatnya pun akan sama karena tidak ada ujian. Iblis ini dari bangsa jin. Dia bangsa jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal Allah memerintahkan dia bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Memang syariat dulu memberikan penghormatan salah satunya dengan sujud. Bisa dibaca dalam surat Yusuf. Ya, Nabi Yusuf pernah bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi 11 bintang. 11 bintang ini ditafsirkan 11 saudaranya. Rembulan dan matahari. Rembulan ini ibunya dan matahari adalah ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ra'aituhum li, aku melihat semua itu sujud. Ya, dan memang di akhir ketika Nabi Yusuf menjadi perdana menteri, gubernur, mereka sujud. Dan sujud di waktu itu adalah penghormatan sampai datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Islam mengharamkan seseorang sujud kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau seandainya aku boleh, ya, memerintahkan, berarti kalau boleh memerintahkan, berarti memang nggak boleh. Tapi kalau seandainya boleh, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Istri sujud sama suami. Tapi kalau boleh, yang pertama kali yang akan diperintahkan adalah
para istri untuk sujud kepada suaminya. Karena memang penghormatan yang selayaknya diberikan dari seorang istri adalah kepada suaminya. Karena kedudukannya luar biasa, sangat besar sekali kalau memang para istri mengetahui. Nah, orang-orang jin mengatakan iblis itu tidak mau sujud karena kuatnya akidah mereka. Tidak mau sujud, hanya ingin sujud kepada Allah saja. Ini sebetulnya bentuk pembodohan. Padahal iblis sendiri telah menyatakan alasan dia tidak mau sujud. Alasannya bukan hanya ingin menyembah Allah, tidak mau sujud kepada Adam, tapi alasannya memang alasan kesombongan yang menjadi dasar iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Pertama, dia membantah Allah, dan yang kedua, membandingkan hal penciptaan. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Yang lebih baik nggak mungkin sujud kepada yang rendah. Adam dari tanah, saya dari api. Inilah alasan kenapa iblis tidak mau sujud. Jangan mau dikecokkan dengan orang-orang jin yang mengatakan iblis itu ketika tidak mau sujud justru akidahnya paling kuat. Malaikat kalau begitu nggak kuat. Kenapa Allah kafirkan kalau memang benar iblis itu kuat akidahnya? Apa Allah zalim? Seharusnya kan meninggikan iblis, tetapi iblis dihukum. Tapi alasannya jelas iblis. Sampai Allah katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Dalam surat Al-A'raf, Allah katakan, kenapa engkau nggak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Kata iblis, ana khairum minhu. Saya nggak mau, saya lebih baik daripada Adam. Nah, ini alasannya. Dan karakteristik dari iblis ini sendiri adalah kesombongannya. Dan karakteristik yang lainnya perlu dipahami, iblis memang sebelum Adam diciptakan punya obsesi besar. Dia ingin mendapatkan istikhlaf. Istikhlaf itu tampuk kekuasaan, kekhilafahan. Jadi kekhilafahan itu memang sudah dikenal sebelum Adam dilahirkan. Maksud saya sebelum Adam diciptakan. Jadi iblis yang dulu bernama Nail, ada yang juga mengatakan Azazil, walaupun riwayat ini dhaif semuanya, tapi tak masalah lah, karena masalah nama aja. Ya, perlu dipahami, iblis pernah mengutarakan kalau dia ingin berharap tampuk kekuasaan di muka bumi diserahkan kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan. Karena Allah ya dalam surah Al-Baqarah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi. Ahli tafsir menyebutkan yang disembunyikan dalam dada iblis adalah sebuah nanti pembangkangan. Dan itu terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan ternyata Allah langsung amanatkan dia sebagai khalifah fil ardh. Karena lebih cocok menjadi ya penyelenggara peribadatan secara umum manusia khalifah, tetapi yang dimaksud Allah adalah kata khalifah itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentaati Allah dan Rasulnya dan menerapkan hukum-hukum syariat. Dia layak dikatakan sebagai khalifah dan dikatakan sebagai pemimpin. Nah, perlu dipahami ketika Allah memilih manusia Adam, disinilah letak mulai keirian dan kecongkakannya nampak. Yang sebelumnya dia ibadah hampir 120 tahun tanpa ujian. Ketika Allah perintahkan sujud, nampak sudah. Dan iblis, dikatakan dia iblis karena sifatnya. Iblis itu sifat, karakter dari orang yang berputus asa. Ablasa yublisu iblisan artinya berputus asa. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika dia tidak mau sujud dan bersalah, dia tidak mengakui kesalahannya, malah justru dia menampakkan kecongkakan dan kebrengsekannya. Malah menantang Allah dengan dia minta dua permintaan sama Allah. Dipanjangkan usianya dan diberikan keleluasaan untuk menyesatkan manusia.
Keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kekuasaan dia untuk menguasai Bani Adam dipersilahkan. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wastabdiz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlibhum 'alaihim bi khailik wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura." Silahkan kata Allah, kamu kerahkan, kamu hasung. Hasung ini berarti mengerahkan potensi kekuatan. Berarti Allah mengizinkan iblis untuk mengerahkan kemampuan yang dia punya bisautik dengan suara. Ya, suara ditafsirkan dengan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, konser-konser untuk menjaring ya pengikut-pengikut setan, pengikut-pengikut iblis. Wa ajlib alaihim bi khairik, dan kerahkan semua pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, dan silakan berserikat dengan harta dan keturunan-keturunan manusia. Kita sering dengar ada orang yang muja, ya punya ikatan dengan setan, menikah dengan jin maksudnya, menikah dengan jin, dan berjanji. Dan memang terjadi itu. Jin sudah mencengkeramkan ya kekuasaannya, karena memang obsesinya dia ingin jadi khalifah, ingin jadi penguasa. Maka ketika dia pun kafir, dia pun membuktikan itu. Awalnya wadhanna iblis menyangka kalau dia memang tidak sanggup untuk bisa menyesatkan Bani Adam. Ternyata ketika dia langsung menerapkannya, ya iblis bisa mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Dan dalam riwayat yang sahih disebutkan, iblis ini punya kekuasaan, punya singgasana, markas besar di atas samudra. Lautannya lautan mana wallahu alam. Cuman mungkin ada omongan yang lama tersiar di segitiga Bermuda. Ya, lautan daerah sana, Amerika. Tapi itulah nggak penting buat kita. Yang penting kita tahu iblis punya singgasana. Singgasananya di atas air. Mirip dia ingin meniru kekuasaan Allah. Karena dalam surat Hud di ayat yang ke-7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan arsy-nya, singgasana Allah di atas samudra. Perlu dipahami, samudranya iblis jadi lautan. Tapi kalau samudranya Allah di atas langit ke-7. Karena dalam hadis yang saya disebutkan bahwasanya di atas surga ada samudra yang kita tidak tahu luasnya, besarnya seperti apa. Karena sungai-sungai surga mengalir dari samudra sana. Dan di atas samudra ada arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa mengungkap berapa besar dan berapa luasnya. Karena makhluk terbesar adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, baru di atasnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang maha tinggi dan maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis punya waktu kesempatan untuk menanyakan program-program kerja para setan. Karena keturunan iblis semuanya setan. Sebagaimana ular tidak melahirkan kecuali anak ular. Dan setan ini pun sifat sebetulnya jin kafir yang dia mengikuti iblis dikatakan syaitan. Dan syaitan ini dalam bahasa Arab syaitana yastunu, artinya menjauh atau yang keluar dari kebiasaan baik dikatakan syaitan. Bisa bentuknya bangsa jin, syaitan itu bisa bangsa manusia, minal jinnati wan nas, atau bisa saja apa saja. Misalkan Umar radhiyallahu an pernah ketika datang ke Baitul Maqdis, ya, dan beliau menunggangi keledai gantian dengan pelayannya. Ya, dan Amr bin As yang melihat sosok khalifah agung dikenal ini merasa, aduh, dikirimlah seekor kuda bagus. Ketika ditunggangi, kudanya memang agak menunjukkan kecongkakan. Apa namanya, bukan congkak ya, kalau binatang memang sehat gitu ya, menunjukkan ya kegagahan gitu. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kenapa engkau berikan kepadaku setan? Terkadang orang Arab mengartikan
ya, atau menyebutkan sesuatu perihal baik binatang maupun orang maupun jin, kalau dia keluar dari kebiasaannya dan melampaui, maka dikatakan syaitan. Dan Rasulullah pernah mengatakan untuk anjing hitam dikatakan syaitan. Ya. Jadi syaitan itu adalah karakter yang di luar dari fitrah, dari kebiasaan baik. Nah, iblis bertanya setiap kerjaan-kerjaan syaitan. Sampai ada setan yang bisa menceraikan sepasang suami istri, barulah setan memberikan penghargaan. Ini menunjukkan perceraian dalam pandangan iblis suatu hal yang sangat istimewa, pekerjaan yang boleh dikatakan sukses, ya, pekerjaan yang memiliki predikat yang bisa menyenangkan bangsa setan dan bangsa iblis adalah perceraian. Nah, perlu dipahami, iblis ini memiliki sebuah langkah-langkah. Salah satu langkah yang harus kita waspadai adalah iblis punya program talbis. Talbis itu menyamarkan kebaikan ya menjadi sebuah keburukan menjadi seolah-olah seperti kebaikan. Bukan hanya itu, memberikan label nama-nama baik untuk perbuatan-perbuatan buruk. Nama yang buruk, perbuatan yang buruk diberikan nama-nama yang baik, sama seperti kita di Indonesia ini dan dimanapun demikian. Pelacuran dengan nama-nama yang ngetren, ya, minuman-minuman namanya bagus-bagus, dan pelanggaran-pelanggaran semuanya istilah-istilahnya istilah-istilah keren. Ini salah satu talbis. Dan memang sejak jauh-jauh hari iblis sudah menerapkan itu, menjebak pertama kali Adam alaihissalam dengan talbis. Mengatakan buah terlarang diperumpamakan seperti buah khuldi, buah yang kalau dimakan kekal abadi berada di dalam jannah. Bahkan bersumpah kalau dia adalah penasehat yang baik dengan mengatakan alasan Allah melarang kamu memakan buah khuldi itu, kata iblis kepada Adam, supaya kamu tidak kekal abadi di surga dan tidak menjadi penguasa di surga selama-lamanya. Dan termakan sudah. Dan hari ini kita dapati banyak talbis-talbis yang dibuat oleh setan-setan. Ya, setan-setan yang di sini saya tidak menjurus kepada fenomena hari ini yang terjadi, tapi memang ya apalah yang kita katakan, ya orang yang tidak punya hati nurani, ya seperti ya benar, saya teringat dengan sebuah hadis, akan muncul di akhir zaman nanti ya manusia dengan fisik manusia tetapi hatinya setan. Hadisnya sahih. Jadi hatinya yang memang seperti setan, yang keluar dari nalar yang sehat, perilaku yang ya yang tidak waras. Maka hal-hal seperti ini yang ya kita berlindung dari setan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tipu daya iblis dan tipu daya setan. Ya, amin. Karena Allah telah mengatakan ittakhaduhum aduwa, jadikan dia sebagai musuh bagimu, innama yad'u hizbahu, karena dia sesungguhnya akan mengajak kepada kelompoknya menuju api neraka. Dia hanya akan menarik sebanyak-banyaknya para pengikut setan ke dalam lembah-lembah jurang jahanam. Inilah janji di hadapan Allah ketika dikatakan dia kafir, dia putus asa, dia menantang Allah untuk bertarung ya antara basis kebenaran dengan basis kebatilan, dan dia sadar kalaupun di akhir nanti dia berada dalam kekalahan di pihak yang kalah, tetapi ya tidak ada satu hal yang dia menurut dia mustahil untuk berusaha bagaimana caranya walaupun saya masuk neraka nggak sendirian. Dia harus cari ya jalan bagaimana menghancurkan manusia. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, itu ada pertanyaan, Tat. Iya, coba. Mohon izin bertanya menanggapi materi hari ini, sebetulnya kita harus seperti apa terhadap setan? Apakah salah ketika kita sangat membenci setan? Ya, pertama
Yang Allah ajarkan adalah memohon perlindungan. Memang tidak ada banyak upaya yang bisa kita lakukan, sebab pertarungan dengan setan, pertarungan bukan pertarungan fisik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khudil af dalam surat Al-A'raf ayat terakhir, lebar terakhir. Khudil afwa wal mur bil urf wa'arid anil jahilin. Hendaknya engkau banyak memberikan maaf kepada orang. Ya, dan perintahkan orang yang baik. Dan berpaling dari orang-orang bodoh. Ayat ini mengajarkan ketika kita bersinggungan dengan orang, kita harus lebih banyak memberikan maaf dan berkata yang baik. Dan jangan menyibukkan berdiskusi, berdialog dengan orang bodoh. Hindari, karena itu akan merusak kredibilitas seseorang. Tetapi ingat di ayat selanjutnya, wa inna yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Namun ketika kita berhadapan dengan setan, berkonfrontasi, tidak ada banyak upaya yang kita bisa lakukan. Gak mungkin kita bawa golok, gak mungkin kita bawa senapan dengan menghadapi dengan fisik yang kuat, enggak. Tetapi Allah ajarkan cukup fasta'id billah, banyak isti'adzah, mohon perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau dia berhadapan konfrontasi dengan manusia, ya, kalau dia disakiti dia bersabar, dia baik. Kalau dia berperang melawan setan dari kalangan bangsa manusia, kalau dia terbunuh, maka dia syahid. Tapi kalau dia dihancurkan oleh setan, dijebak, dijerumuskan oleh setan, kalau dia kalah, dia berada dalam kemaksiatan. Dan kalau dia terbunuh jiwanya, maka tidak ada dia kebaikan sedikit pun. Ya, setan tidak membunuh fisik, tapi membunuh ya sebuah kejiwaan, ya membunuh hatinya dengan kekufuran. Sampai ketika dia menyembah selain Allah, dia beragama dengan agama selain Islam, ya inilah targetnya. Dan kita tidak bisa banyak menjaga diri kita. Makanya setan kan menjebak manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tetapi dari atas tidak ada. Tidak ada tempat bagi setan untuk menjegal manusia, menghalangi manusia dari arah atas. Karena atas itu adalah bentuk pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak akan berkuasa. Ya. Setan tidak akan berkuasa ketika seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk membenci setan karena Allah telah mengatakan ya ittakhadhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Kira-kira kalau Allah perintahkan ambil dia sebagai musuh, kira-kira musuh sesuatu yang kita benci apa sesuatu yang kita sayangi? Kalau musuh kita benci, maka Allah justru malah menyarankan kita benci dia, jadikan dia sebagai musuh. Jangan sampai kita malah berteman dengannya. Berteman di sini memang tidak ada orang yang berteman dengan setan, tetapi berteman dengan karakter-karakter setan yang banyak. Makanya kan dalam kitab Madzhab Syafi'i disebutkan salah satu doa yang tidak diijabah adalah dia mengatakan saya adalah musuhnya setan, tetapi dalam praktek kehidupannya justru malah bermesraan dengan perilaku-perilaku syaitaniyah. Ya, perilaku-perilaku syaitaniyah kan banyak bentuk pelanggaran, kemaksiatan dan penyelewengan-penyelewengan terhadap syariat dan terhadap perilaku-perilaku kemanusiaan. Ini syaitan, kedzaliman dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin memperlihatkan satu buku. Ini mengenai setan Ustaz. Masya Allah. Karya siapa itu? Kumpas tuntas strategi setan. Masya Allah itu Ahmad ya. Bisa dicari di toko buku. Masya Allah. Jadi kumpas tuntas strategi setan. Masya Allah. Bapak udah punya duluan nih. Enggak, hanya untuk share ke teman-teman Ustaz. Kalau ada di Gramedia kalau tidak salah. Saya beli Gramedia beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya barakallahu fiik. Ya ulama juga banyak
mengarang kitab-kitab yang berkaitan itu seperti Ibnu Qayyim mengarang kitab Talbis Iblis, jebakan-jebakan iblis, dan memang punya strategi-strategi yang tersusun rapih, ya, terkoordinasi, ya, masya Allah. Bahkan setan kalau dia tidak sanggup mengerahkan pasukan dari bangsa jin, dia akan kerahkan pasukan dari bangsa manusia. Dalam sejarah, setiap pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir selalu hadir di tengah-tengah mereka setan yang menjadi provokator. Ketika perang Badar, ingat, ketika perang Badar ada iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik yang menggelorakan, ya, kemarahan orang-orang musyrikin berhadapan dengan kaum muslimin. Ketika malam-malam rapat, ya, jadi memang yang rapat malam-malam bukan, ya, DPR doang ya ternyata, ya. Ya, yang rapat malam-malam ternyata Abu Jahal dulu rapat malam-malam merencanakan gimana nih mau diapain nih Muhammad kira-kira. Dan iblis hadir dalam rapat tersebut padahal nggak diundang, nggak ada yang tahu, tapi dia tahu datang. Alasannya saya ingin dengar komentar-komentar, usulan-usulan, dan ternyata usulan Abu Jahal yang diterima di sama dia, yaitu setiap kabilah memilih, ya, seorang pemuda Quraisy dari bangsawan memegang pedang, dan Nabi Muhammad dipukul, dibacok berbarengan sehingga darahnya mengalir ke 9 kabilah. Dan iblis menyetujui usulan dari Abu Jahal tersebut. Dan memang tidak ada sebuah bentuk kerusakan yang terjadi di umat manusia ini, melainkan memang ada sosok setan yang menjadi provokator dan biang dalang dari kerusakan-kerusakan tersebut. Dan ini memang catatan sejarah yang sudah sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Pak Yusuf tuh dari rumah sakit. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Pak Yusuf tuh ada di rumah sakit sekarang. Loh. Oh iya. Gitu. Siapa kalah? Siapa Allah? Kenapa? Gimana Pak Yusuf? Ini Pak Yusuf. Di unmute Pak Yusuf. Di unmute dulu Pak Yusuf. Oh, di rumah sakit nih. Ya, minta doa semua dari semua. Saya sekeluarga lagi di BFC nih. Masya Allah. Sekeluarga. Ya. Siapa Allah Pak Yusuf? Syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah ganti musibahnya, ujiannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, dan mudah-mudahan menjadi penggugur kesalahan dan pensuci buat jiwa semuanya. Dan jangan lupa ketika diuji meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was salah. Di saat kita bersabar, di saat kita mendapatkan ujian, di saat itulah seharusnya kita memanfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kebaikan-kebaikan dari ujian dan musibah yang kita hadapi. Ya, tidak cukup hanya bersabar, tetapi manfaatkan sampai kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Sehingga kalau Allah ridha, kalau Bapak ridha, Allah pun ridha. Dan kedudukan ini yang diharapkan bagi siapapun yang mendapatkan ujian adalah meraih keridhaan Allah. Insyaallah. Ya, sabar Pak Yusuf sama keluarga ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Makasih ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Masya Allah. Segera sembuh, mudah-mudahan. Istirahat dulu ya. Masih semangat luar biasa ini. Santren. Ya. Oke, ya Bapak-bapak semuanya, saya undur diri, mohon pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Mudah-mudahan keistiqomahan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Dan berada dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan 6.30 mulainya seperti sekarang. 6.30 ya? Ya. Itu sudah jadwal tetap ya? Iya, kita buatnya 6.30 aja ya. 6.30. Itu sudah jadwal tetap. Iya, iya. Oke. Tadi kirain jam 7 biasa. Tadi masih
Nggak dirubah. Saya juga jam 7 lewat baru masuk bisa. Pemberitahuannya terlambat. Ya. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Ya. Oke Pak Yusuf, sabar terus ya. Semua ya Pak Yusuf, sama keluarga. Sembuh. Pamit Kang Ismet. Terima kasih Pak Ismet. Baik, semuanya pamit juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang, Muhammad, Pak Cepi, Pak Iskandar. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ismet. Waalaikumsalam.